Baik, kita masuk kepada pembahasan rukun-rukun wudhu dari mazhab lain. Apa pentingnya? Begini, ketika kita memahami pemahaman mazhab lain, maka kita setidaknya mengetahui apa yang kurang dari wudhu kita. Kalau bisa, kita lakukan semuanya, dan saya kira tidak sulit. Kalau kita bahas satu persatu, nggak akan sulit, dan ini mudah sekali untuk dipraktekkan. Sempurna wudhu kita nanti. Rukun-rukunnya, adab-adabnya semua kita lakukan. Yang sudah kita baca kemarin adalah semuanya tentang mazhab Syafi'i. Bisa dihapus sih Mas Ibu? Bisa. Enggak dijawab saya. Ini wudhu ya. Kemarin kita sudah membahas mazhab Syafi'i ya. Yang pertama apa? Mazhab Syafi'i ini pertama adalah wudhu. Niat sorry. Niat itu wajib, nggak boleh tidak. Kenapa? Membedakan antara mana wudhu, mana cuci muka. Sama gerakannya, sama airnya, tapi yang satu niat, yang satu tidak. Yang pakai niat ini dianggap sah dan bisa untuk melaksanakan ibadah selanjutnya. Sholatkah, tawafkah, atau membaca Al-Quran dan memegang Al-Quran. Wajib pakai wudhu. La yamassuhu illal mutahharun. Mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh Al-Quran wajib pakai wudhu, menyentuh mushaf. Niat ya. Yang kedua, cuci muka ya. Mencuci muka, mukanya sudah ada definisinya, dari atas ke bawah, kiri kanan semuanya sudah ada. Wajib sampai air ke permukaan kulit. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, maka basuhlah sebagian kepala, sebagian kepala. Niat wajah sebagian, tangannya dulu dong, masuk kepala. Maaf. Setelah wajah, kemudian tangan sampai siku. Tangan, siku. Sebelumnya dijelaskan, kalau menyebutkan tangan dalam wudhu, maka yang dimaksud adalah dari ujung jemari sampai siku. Ini yang maksud tangan dalam wudhu. Tangan aslinya, kalau yutlaq alaihi al-yad, kalau dibilang tangan begitu saja, maka dari ujung jari sampai ke bahu, ini namanya tangan. Kalau tentang haddullah, hukum Allah, maka yang disebut tangan adalah dari jemari sampai pergelangan tangan. Maka kalau ada orang mencuri, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Maksudnya tangan sampai di sini doang, bukan sampai sini. Motongnya di sini aja. Sama? Kemudian yang keempat adalah wamsahu biru'usikum. Sebagian kepala. Saya ulangi lagi dan pertebal lagi. Sebagian kepala, bukan sebagian rambut. Sering saya temukan di beberapa tempat wudhu, orang buru-buru sininya aja. Takut apa? Jambul katulistiwanya rusak nanti. Kepala, firman Allah itu biru'usikum, dan sebagian kepalamu, bukan sebagian rambut, bukan. Kulit kepalanya harus kena. Kepala yang mana? Yang ditumbuhi rambut. Orang normal. Ya, rambut normal dari sini kan? Ya udah, kulitnya ini sampai kena. Ya. Sebagian saja, ini mazhab Syafi'i. Kemudian kaki.
Kaki sampai mana? Mata kaki. Sampai lutut nanti basah celananya nanti. Kuping. Dari kaki, kuping itu sunnah Pak. Sunnah itu dari mazhab Syafi'i sunnah. Kita bahas Syafi'i. Jadi niat, wajah, tangan sampai siku, sebagian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki. Yang terakhir adalah tertib. Maksudnya enggak boleh duluan kepala baru misalnya tangan, duluan kaki baru muka dan lain sebagainya. Ya, harus dulu. Nah, sebenarnya kita kalau membahas mazhab itu harus didahulukan Abu Hanifah, karena Abu Hanifah itu yang paling tua. Karena beliau itu lahirnya tahun 80 sekian, meninggal 90. Oke, Hanafi. Bagaimana dengan Hanafi? Sama, membasuh wajah. Sama dengan Imam Syafi'i. Oh, beliau nggak pakai niat ya? Beliau nggak pakai niat. Niat itu tidak berlaku untuk mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Bagi beliau, kita ini udah niat dalam hati, ya kan? Pada waktu sampean lagi mengambil air, hatinya sampean udah bilang nih, saya mau cuci muka, apa mau wudhu, apa mau bersihin jerawat di muka, enggak kan? Iya kan? Atau mau facial doang, facial. Hatinya udah niat. Iya, hati udah niat. Mazhab Hanafi mengatakan cukup dari hati langsung dikerjakan membasuh wajah. Nomor satu langsung membasuh wajah. Wajah. Yang kedua, membasuh tangan dan juga kedua siku, sama. Yang kedua, tangan, siku, harus sampai siku. Yang beda kepala. Mazhab Hanafi mengatakan minimal seperempat kepala harus dibasuh. Nah, ini sampai ada yang ngukur nih. Kalau kepala itu dimulai dari sini sampai sini, berarti seperempatnya di sini. Terserah ya, hampir sampai ubun-ubun. Terserah sampean mau dari depannya apa dari belakangnya seperempat. Ya. Mazhab Hanafi mengatakan kalau kurang dari seperempat berarti tidak sah. Harus seperempat minimal. Terakhir sama, membasuh kaki sampai mata kaki. Bedanya di niat sama kepala. Ya, niat sama kepala. Sama tertib juga beliau nggak menunjukkan tertib di sini, tapi saya yakin orang pada ngerti sudah. Sunnah-sunnahnya saya bacakan aja secara singkat. Menurut mazhab Hanafi, sunnah-sunnahnya adalah membasuh kedua tangan sampai ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum mencelupkan tangan ke dalam wadah air bagi yang baru bangun dan tidur. Jadi harus mencuci tangan sebelum kita pakai itu tangan untuk wudhu, khususnya yang bangun tidur. Ya, jadi memang kita itu kalau mau melakukan sesuatu bangun tidur itu tangan itu harus disterilkan. Apapun aktivitas setelah itu tangan ini harus dibersihkan dulu. Karena kata ulama, di tangan nggak tahu nginapnya di mana semalam. Kita tuh tidur nggak tahu di tangan kemana aja, ya berlabuh kemana saja kita nggak tahu. Maka dipastikan bangun tidur harus steril, dibersihkan. Ya. Orang pada lupa langsung kebuka aja tangannya. Iya. Tiba-tiba mau bersihin mukanya ya tangannya dulu dibersihin. Rumah mah nggak bakalan bersih kalau sapunya kotor. Sapunya pastikan dulu bersih. Jadi begitu, tangan harus bersih. Kemudian membaca tasmiyah di awal wudhu. Itu sunnah termasuknya di mazhab Hanafi. Bersiwak, madmadhah, kumur-kumur, istinsyak, membasuh hidung, mengusap seluruh kepala dan kedua telinga dengan satu usapan air. Sunnahnya mazhab Hanafi
satu kepala ini dibasuh pada satu usapan air ketemu dengan telinga. Tapi itu sunnah ya di madzhab Hanafi. Dia mewajibkan seperempat, tapi mensunahkan semua kepala lanjut dengan kuping. Madzhab Syafi'i juga sunnah, Pak. Kuping itu sunnah madzhab Syafi'i, ketinggalan nggak masalah. Nah, madzhab Hanafi pun sama, sunnah. Tapi sunnahnya madzhab Hanafi, kepala itu satu kepala plus dengan dua kuping. Yang ini pakai hemat nih Imam Hanafi. Satu kali tadi. Iya, satu kali kepala sekaligus dengan kuping. Basuh kuping itu gak cuma kuping begini doang, Pak ya. Itu dibersihkan ke dalam-dalamnya. Dibersihkan dalam-dalamnya tuh. Ya, kalau masuk kuping itu bukan cuma tempat gini doang, telinganya gini, di dalam ini juga dibersihkan. Iya. Biar pendengaran selama ini antara suara itu bisa steril. Harus steril. Itu bagian-bagian yang ring 1. Kemudian yang ketujuh, takhlil jenggot dan ruas jari. Harus menyela-nyela jenggot yang punya jenggot. Yang gak punya tungguin dulu baru dapat sunnah ini. Ya, jenggot sama jari ini disela-sela. Enggak cuma air itu begini doang. Ini khususnya kalau saya lihat nih lagi wudhu pada rapat semua jarinya. Salah. Jari itu harus dibuka biar air itu ngalir. Bahkan sunnahnya harus disela-sela. Pada waktu kita mencuci tangan, ini diantara ini harus memastikan apa? Memastikan airnya nyampe ke sini. Kalau rapat ini nggak nyampe, diantara jari nggak nyampe. Ya, sempurnanya wudhu seperti itu. Makanya disunahkan menyela-nyela jenggot dan juga jemari. Kemudian membasuh sebanyak 3 kali. Semua dilakukan sebanyak 3 kali. Itu sunnahnya dari madzhab Hanafi. Sekira jelas ya untuk Hanafi. Kemudian Maliki setelahnya. Fardu wudhu di Maliki itu ada 7. 1 dan 2 adalah niat saat membasuh wajah. Niat dan wajah itu dijadikan satu. Maliki. Niat dan wajah ini satu, satuan. Wajib ya bagi nggak niat nggak sah. Apa bedanya niat dan wajah disatukan? Maksudnya ketika niat itu beriringan dengan nyuci muka. Nggak boleh niatnya sampai lagi di kamar, nyuci mukanya nanti di toilet. Kalau madzhab Maliki sekaligus niat dan wajah itu satu fardu wudu yang tidak bisa dipisahkan. Niat dan membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, sama. Tangan sampai siku. Yang keempat, wajib madzhab Syafi'i mengusap seluruh kepala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan malam ini kita tahu salah satu yang mewajibkan kepala itu seluruhnya dibasuh adalah madzhab Maliki. Maka terlepas dari perbedaan ulama, kita ambil semuanya. Toh madzhab lain mengatakan sunnah, maka sebisa mungkin kalau wudu dibasuh semua kepala. Ambil tangan, jadi nggak cuma putar, nggak cuma tek, nggak. Begini caranya, set, itu semuanya sampai ke bawah. Nah, kalau Hanafi kan langsung kuping. Kalau kita nggak, jadi semuanya itu dibasuh. Ya, beruntunglah yang rambutnya hemat. Jadi nggak terlalu sulit untuk membasuh, memastikan semua kulitnya nyampe. Ya, Pak Nirwan tuh enak tuh, nggak terlalu ramai. Ya, kepalanya aja Bu. Kepala.
bukan rambut ya, kepala. Iya, sama. Sama, sunnahnya sama. Karena kalau rambut terlalu panjang, terlalu banyak anggotanya. Kalau kepala kan sama semuanya, ukuran kepala kita sama. Memastikan air itu sampai di kulit kepala. Sunnahnya seperti itu. Cuman agak susah sunnah ini kalau ibu lakukan di perjalanan biasanya. Ramai orangnya, jadi agak risih. Ini kalau di rumah pribadi enak, atau di tempat di Al-Falah di sini enak mungkin. Tapi kalau di musafir, toiletnya berjamaah begitu agak susah. Wajib menurut mazhab Maliki mengusap seluruh kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kaki, mata, kaki. Selanjutnya ada tambahan dari mazhab Maliki. Faur atau mualah. Faur itu adalah bersegera. Mualah itu artinya berurutan tertib, segera dan berurutan. Gak boleh bapak cuci muka, habis itu duduk dulu, nyantai dulu, baru tangan. Gak bisa, mazhab Maliki gak bisa. Harus berurutan segera. Satu kali pekerjaan semuanya selesai. Gak boleh dipisah-pisah. Gak boleh diselingi dengan kegiatan lain. Ya, kalau mazhab Syafi'i boleh, bapak cuci muka dulu, yang lain boleh. Lagi cuci muka, ternyata mikrofon belum hidup, Pak, tolong hidupin ini, buru-buru hidupin lagi. Lanjut lagi boleh, tapi mazhab Maliki nggak boleh. Faur wal muwalah, segera dan berurutan di antara rukun itu, nggak boleh saling mendahului. Harus urunut segera. Nah, terakhir tadlik atau menggosok. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i mensyarati usulul ma' ilal bashar. Air itu sampai ke permukaan kulit cukup. Mazhab Maliki tidak. Gak cuma sampai, tapi juga digosok. Air sampai ke sini, mazhab Syafi'i cukup. Maliki enggak. Digosok. Semuanya. Kaki juga begitu. Muka juga begitu. Gak boleh cuman, jadi kalau kita bayangkan, kalau cuma ada keran, kita duduk gini doang, kerannya nyampe, mazhab Syafi'i sah. Maliki enggak, harus ada perantangan untuk menggosok itu. Tanpa ada gosokan itu enggak sah. Namanya tadlik atau penggosokan. Ya, kita ketahui malam ini ada hal yang baru dari mazhab Maliki. Jadi harus menggosok. Makanya kalau pindah mazhab katanya di Saudi, dari wudhunya juga begitu. Dari hotel begini wudhunya. Jangan wudhunya gini, wudhu Syafi'i kemudian nyampe ke Mekah, ke Masjidil Haram kita pakai Maliki. Nyentuh orang gak batal, ya. Karena yang membatalkan wudhu itu kita ikut Maliki, maka wudhunya pun ikut Maliki. Ya. Saya kira ini kita di Mekah atau gak di Mekah, bagus kalau kita amalkan semua ini. Kepala kita basuh semua. Kemudian kita kan nggak mudah percaya ya sama air. Kadang nyampe, kadang enggak. Ya digosok aja. Biar yakin. Biar sempurna wudunya. Jangan buru-buru. Orang buru-buru itu kenapa? Takut masuk. Salah. Ya sampai berarti nggak mau khususkan waktu sholat. Wudu itu setengah jam sebelum adzan kalau bisa. Atau mendekati adzan, jangan buru-buru orang adzan kita baru wudu ngantri di sini. Ya buru-buru, nggak sempurna wudunya. Wudu itu sendiri misalnya 5 menit. Itu udah tumaninah tuh, rukun-rukunnya, wudunya, sunnahnya, fardunya, bacaannya, semua ada pada kita lakuin. Ya.
Kalau dulu itu sunahnya bersiwak, ya kalau sekarang ya sikat gigi. Sikat gigi, saya dulu sikat gigi. Ya, sunahnya Tapi lebih baik sikat apa sikat gigi? dua-duanya dipakai sekarang kalau bagus. Kalau bisa menjadikan dua-duanya lebih bagus. Karena ada yang anti deterjen ya. Ada orang yang hidup anti deterjen. Dia nggak pakai setiap yang produk yang ada deterjennya. Katanya itu menghilangkan kuman baik yang ada di enzim kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Selalu ahlinya menjelaskan secara kimia dan lain sebagainya. Tinggal yang terakhir ya, madzhab Hambali. Madzhab Hambali yang pertama membasuh wajah termasuk madmadah dan istinsyak. Membasuh wajah termasuk madmadah dan istinsyak. Jadi Hambali memasukkan kumur-kumur dan membasuh hidung ini termasuk daripada rukun. Membasuh wajah, kemudian madmadah dan juga istinsyak. Itu yang pertama. Wajah dan kumur-kumur ini satu paket, nggak boleh ditinggal. Yang kedua, membasuh kedua tangan dan juga kedua siku sama. Tangan, siku. Kemudian yang ketiga, mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga. Madzhab Maliki mengatakan kepala dan juga telinga ini hal